Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi yang bertema yaitu karya ilmiah untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Jaka Tirta Bayu MPD. Baiklah, di sini ada Cita sebagai pembaca dan diteruskan oleh saya. Baik, di sini ada penjelasan karya ilmiah. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Satu di antara tujuan dari karya ilmiah ialah untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Dalam karya ilmiah harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Jadi, setiap saat kita membuat karya ilmiah, seorang penulis harus menaati bagian penting dalam kaidah kepenulisan karya ilmiah, seperti menggunakan bahasa yang formal, baku, sesuai teori dan fakta yang ada di lapangan. Beberapa jenis karya tulis ilmiah yang populer antara lain makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah bisa membaca pengertian dari para ahli, tujuan hingga manfaatnya. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Neng Mahfudoh. Baiklah, ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima, yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah yang terakhir ialah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Di sini ada tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Yang kedua, makalah ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, makalah ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi. Dan yang terakhir itu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Di sini ada manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang selanjutnya, memperoleh kepuasan intelektual. Selanjutnya, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian.
pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu struktur karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Neng Mahfudoh. Baiklah, di sini saya akan bacakan struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dari dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab. Baik, mungkin itulah materi tentang karya ilmiah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.